Arab sampai eksekusi terus ngaceng lo tahu nggak? Nggak ada. Hari ini saya jalan-jalan terus ke Tulungagung terus ketemu teman. Saya sudah kenal sudah lama. Dulu saya tahu Mas Rengga itu di rumah sakit. Loh sekarang kok ketika saya lewat depan rumahnya itu kok ada tulisannya Khitan Ceria. Nah, mari kita berjagong-jagongan sama Mas Rengga ini ya. Mas Rengga, sama kan saya tahu Mas Rengga dulu itu di rumah sakit. Sekarang kok ada tulisan Khitan Ceria itu maksudnya apa? Jadi tukang sunat itu sekarang ceritanya. Tukang sunat ya. Tukang sunat itu sebuah profesi di luar rumah sakit. Iya, keahlian di luar rumah sakit. Itu termasuk sebuah apa ya kayak ngarani profesi kah atau mungkin praktisi kah atau apa ya? Praktisi istilahnya praktisi sunat. Sudah sejak berapa lama jenengan menekuni profesi ini? Kalau saya mulai 2015 itu masih dengan metode yang konvensional. Konvensional ya, dulu. Iya. Pakai mesin jahit itu. Iya. Masih dijahit. Tapi sudah 2018 kita mulai itu membuka metode yang modern yang seperti di kota-kota besar. Kita metode modern yang terlengkap di Tulungagung dan pertama di Tulungagung. Pertama ya? Iya, pertama di Tulungagung. Catat. Kenapa Anda kok memilih sunat bukan yang lain? Alasannya? Ya karena sunat itu kan gimana ya? Setiap anak itu kan pasti membutuhkan sunat itu kalau kelas SD, TK, apa yang itu 90% laki-laki lah ya. 100% laki-laki sekarang sudah sunat. Walaupun mungkin maaf non-muslim. Non-muslim pun sekarang sunat. Non-muslim sekarang sunat. Alasan mereka sunat karena kan kita tahu mungkin mereka nggak wajib ya mungkin. Ya. Alasan mereka itu untuk kebersihan, kesehatan. Jadi memang tidak diwajibkan di kepercayaan mereka. Tapi itu sekarang itu kan masyarakat sudah paham apa arti dari sunat dan itu memang untuk menjaga kebersihan. Orientasinya kesehatan, kebersihan itu ya. Awal mula belajarnya itu prosesnya gimana? Jenengan mungkin ikut seminar kah atau mungkin ikut pelatihan atau? Kalau awal mula itu dulu ikut teman. Ikut teman belajar di Tulungagung sini juga. Jadi dulu belajarnya metode yang konvensional koter jahit itu. Terus setelah saya jalan berapa tahun saya kok lihat itu di kota-kota besar kok sekarang kitanya ada yang lebih bagus istilahnya yang berbeda dari yang saya pelajari. Terus akhirnya saya ikut pelatihan di kota-kota di Jakarta, di Jogja, di Solo gitu. Akhirnya kita bisa belajar dari mereka sudah sukses. Ya. Jadi setelah gini, jenengan aslinya sudah RSNI kan otomatis ya. Sudah memenuhi kriteria persyaratan untuk menjadi tukang sunat jelas ya itu. Iya. Ya. Sejarah sunat itu dulu-dulunya itu seperti apa? Ya kalau sejarah sunat itu setahu saya ya memang kalau dalam Islam diwajibkan untuk melakukan sunat karena itu sebagian dari untuk kebersihan ya. Kebersihan ya. Suci kalau jadi laki-laki kalau balik ya. Pertama kali nyunat perasaannya seperti apa? Waduh, kalau itu pertama kali tahun berapa? Jangan itu lucu banget itu. Pertama kali saya nyunat itu saya belum bisa apa-apa, tapi saya itu menerima orderan sunat. Jadi pasiennya sudah datang itu saya nunggu teman yang bisa, yang mau belajar dari saya. Tahun berapa ya? 2014. Artinya mungkin nervous campur. Lewat nervous itu. Sopo jenenge itu. Ini. Menurut jenengan usia yang paling ideal untuk sunat? Usia ideal untuk sunat itu sebenarnya dari bayi lebih dari 1 bulan itu sekarang sudah bisa. Lebih dari 1 bulan? Ya itu sudah bisa di kita. Cilik mas? Betul. Cilik banget lagi nanti. Itu lebih cepat sembuh. 3-4 hari sudah selesai, sudah sempurna, sudah sembuh. Dan itu sebenarnya aman-aman aja ya? Aman sekali. Tapi itu syaratnya
harus dilakukan dengan ketelitian dan presisi. Jadi istilahnya kalau melakukan kitan bayi itu diarani gampang-gampang susah. Gampang istilahnya karena barangnya kecil, tapi di situ harus ditemukan suatu titik istilahnya yang paling tepat supaya nanti berkembangnya itu bagus, tidak kependekan, tidak terlalu panjang, jadi berkembangnya kacau. Iya, kedewasanya nanti tetap presisi, bentuknya tetap estetik. Sunat dia estetiknya nggak berfoto dok. Usia kan ini mulai dari tahun 2015. Iya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 banget. Yang pernah jenengan sunat paling kecil usia berapa, paling tua usia berapa? Paling kecil bayi itu 8 bulan selama ini yang masih pernah. Ada. Pernah. Paling tua 37 ya kalau nggak salah. 37 tahun. Salah tuh ya. Mau nikah 2 kali ya. Wes kalau ngomongin proses cara itu paling mudah nyunat atau ngitan anak-anak atau dewasa? Kalau proses itu hampir sama ya, karena sunat kuwi semuanya tahapannya sama gitu sebenarnya. Terus kan barangnya cilik karo gede kan beda. Sama sebenarnya. Prosesnya sama, cuman kalau gede ya agak lama sedikit. Hanya itu perbedaannya hanya itu. Oke. Kan gini, ada rumor atau mungkin saya pernah dengar ada orang-orang tertentu yang request bentuk itu ya mas. Solusinya dia ada nggak di sini? Kalian tahu nggak ngalami? Jadi kalau request bentuk itu sebenarnya kalau dulu kan sunat itu pokoknya dipotong. Ya, tapi sekarang itu karena sudah teknologi atau mungkin masyarakat itu sudah paham tentang sunat itu apa, yang bagus itu gimana. Itu mereka kan bisa lihat di Mbah Google itu ya. Jadi sunat yang bagus itu yang estetik. Apa toh sunat yang estetik itu? Jadi di mana pemotongan itu di tempat yang tepat. Jadi dihasilkan suatu pemotongan sunat yang kulit itu masih panjang, tapi kulit mukosa itu yang di belakang kepalanya itu sedikit. Jadi untuk perkembangan anak nanti ke depannya itu bisa maksimal. Bentar. Masalah kulit panjang tapi sedikit aku nggak paham kan gini. Anggapannya di sini terus di luarnya kan ada kulit. Iya. Nah, setahu saya kan yang pucuk ini kan dipotong dilai terus sampai kepalanya kelihatan. Nah, ini maksudnya panjang terus sedikit. Jadi, ya apa? Sunat itu kulitnya ada 2. Yang kulit coklat itu. Yang luar. Sama yang bagian warnanya kulitnya pink itu. Oh ya pink. Kalau yang bagus itu kulitnya itu panjang, tapi yang pink itu pendek gitu. Jadi sedikit yang pinknya. Jadi yang molor itu nanti kan yang coklat itu. Ngomongin bentuk. Jadi selama ini saya pernah nggak anak single request bentuk? Ya minta yang bagus gitu, pokoknya yang estetik mas. Oh iya. Nggak request mungkin mohak atau ya ada kan nggak ngerti. Jadi cuman yang estetik gitu aja ya. Paling kecil berapa tadi usia? Sing sampai sunat. 8. Paling besar 37. Kan ring sakmono kuwi kan jenenge cacuk kan ya wis iso ngaceng to. Tahu enggak Mas? Arep sampean sunat utawa arep sampean eksekusi terus ngaceng ngono tahu enggak Mas? Ada lagi nyata sini piye? Jadi tunggu biar tidur dulu itu ya. Sampean lulus ya? Enggak tidur, lulus enggak tidur deh malah kabeh. Malah bangun. Ngomongin sunat. Ada enggak kondisi-kondisi yang memang orang itu harus sunat? Maksudku terlepas dari kepercayaan dan sebagainya. Ada enggak? Ada itu. Karena yang kecil mungkin karena penyakit mungkin. Bukan penyakit ya, sebenarnya istilahnya kalau anak kecil bayi atau balita 2-3 tahun itu bungkus lengarannya. Nah, jadi dia itu
sering sakit saat kencing, buat pipis itu sakit, terus akhirnya dia apa ya bisa infeksi dan itu berulang. Itu solusinya hanya dengan sunat biar itu tidak berulang. Maksudnya kalau sakit itu karena mungkin lubangnya kurang besar atau apa? Ada perlengketan di jalan itunya, di jalan pipisnya. Oh, gitu. Itu satu-satunya solusi sunat. Nah, jadi mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil atau mungkin punya tetangga yang mungkin adik-adiknya itu ketika pipis sakit, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan seperti itu ya, disunati mari. Nah, dikawan yang gini mas, hingga kini selesai. Nah ini mas, dulu setahu saya sebelum sunat itu kita itu harus urut terus nggak oleh dolan atau lah. Menurut jenengan aslinya ada nggak ritual-ritual yang harus dilakukan sebelum berapa hari atau beberapa jam sebelum sunat? Ada nggak ritual-ritual seperti itu? Sebenarnya ritual dari segi kesehatan nggak ada. Los. Pokoknya yang penting anak itu pertama siap, terus yang kedua itu anaknya mau dan minta. Jadi, itu aja. Iya gitu. Biasanya itu enak wis disunat mesti anaknya enggak keluhan banyak gimana. Kalau orang zaman dulu enggak disunatnya dhisik lek uga mlecek. Nah, sebenarnya itu gimana ya? Enggak pengaruh. Enggak. Sekarang sunat enggak seperti itu. Enggak harus. Nah, antarane kulit jaba karo kulit jero uga enggak apa? Enggak apa-apa. Itu kan nanti bisa dibersihkan. Itu kan tak iso ya? Bisa. Nah, artinya enggak usah ngenteni terus anake bendina disunani. Jangan sok kelas 3 sunat terus sing penting dipecek nih dhisik. Enggak harus ternyata. Misalnya gini. Mungkin ini terjadi 1001 atau apa saya nggak tahu kan. Misalnya saya sudah sunat. Karena informasi sekarang yang nggak bisa dibendung, terus saya itu punya harapan atau punya keinginan mungkin ganti suasana. Maksudnya diukir nih nggak masa sini. Sebenarnya itu di masalah bentuk ya. Ada yang istilahnya kalau dulu waktu kecil itu sunatnya waktu gemuk. Terus sekarang sudah dewasa atau sudah tinggi atau kelihatannya pemotongannya itu kurang ke belakang atau ya masih terlalu panjang lah, kayak rotok balik istilahnya. Ada orang istilahnya rotok balik, nah itu bisa jadi walaupun yang sudah cirotok dipecat ini cirotok naik atau masih bisa, itu bisa di repair, bisa dibetulin untuk disunat ulang. Mas, sampean mungkin iso balik titik kuwi kena dipotong gawe golok, masih ya iso gawe berbagai macam metode los. Istilahnya diukir kena wis gampang wis. Gini. Sekarang ngomongin metode. Selama ini jenengan kan mungkin mempelajari metode sunat apa yang jenengan bisa lakukan di sini. Metode saya tadi kan di depan ada metode laser apa pakai golok apa. Di sini melayani beberapa metode. Di sini semua metode yang ada di Indonesia insya Allah bisa. Mulai jelaskan. Jadi metode sunat itu ada beberapa metode sekarang. Yang pertama itu kan kalau dulu digunting, dijahit, terus cutter atau laser ya, orang yang sudah familiar namanya itu ada. Terus sekarang ada metode baru itu dengan digunting, dijahit, terus laser, ya, terus ada yang namanya sunat klem dengan klem atau ring. Terus ada, terus sunat lem itu juga ada. Sekarang terus sunat stapler itu ada. Stapler 5. Yuk kita bahas satu persatu. Jahit atau gunting, kelemahan dan kelebihan. Jahit gunting itu kelebihannya apa ya? Ya itu sudah familiar ya. Ketika ada orang tanya itu perawatannya basicnya rawat kering, jadi tidak boleh kena air, masih diperban. Lek jahit, ya mesin jahit kae diperban. Nomor 2 laser. Sama. Cuman yang gunting sama laser itu cuma beda di teknik potongnya. Cuman alat pemotongnya saja.
finishingnya tetap jahit. tetap dijahit. Nomor 3 Mas, nomor 3 klem. Jelaskan Mas, klem ini seperti apa? Jadi ini salah satu merek klem yang ada di Indonesia, namanya Sunatron klem. Klem itu di Indonesia banyak ya beredar. Ada 5 atau 6 jenis ya. Kita pakai semua, tapi yang terbanyak peminatnya itu ini pakai Sunatron klem. Ini salah satu klem. Ini nanti alat ini akan istilahnya menjepit di Setelah dipotong, ininya dipasang keberkasan di sini cetakan ini dan akan menjepit, dan ini nanti akan apa itu namanya, nekrotik. Jaringan yang dipotong itu akan nekrotik dan nanti akan rontok sendiri sesuai dengan usia sama tebal tipis kulitnya. itu nggak dipotong? Dipotong. Tapi Dipotong dulu, setelah dipotong diklem. Diklem dulu, setelah itu baru dipotong. Wah gitu. Ya, jadi nanti ada alat yang nempel di sini yang nanti akan kupak sendiri seperti pusat bayi. Dia akan rontok mengering. Iya, mengering. Kelebihannya? Ini kelebihannya, ini pertama lebih minimal nyeri daripada yang metode konvensional ya, tidak pakai jahitan. Kedua, ini perawatannya itu sangat mudah, bisa berendam gitu. Kena air nggak apa-apa? Memang kena air, jadi berendam, mandi, anak itu langsung bisa kena air. Habis pipis jadi guyur, enak. Artinya klem kuwi luweh cepet, nggak sakit, nggak nyeri. Kena air nggak apa-apa. Ya. Penyembuhan lebih cepat nggak? Lebih cepat, karena anak habis sunat tuh biasanya karena minimal nyeri itu bisa langsung bermain lagi. Jadi tidak seperti dulu lumah-lumah, dikipiti gitu. Terus nggak zaman ya? Langsung sekarang bisa main sama teman-temannya. Terus nggak nyaman lagi. Nggak nyaman. Artinya itu nggak pakai di apa ya? Di buntel apa dengan ya? Nggak ada perban. Nggak diperban ya? Nggak diperban. Oke, kita lanjut ke metode keempat apa Mas? Ya, metode keempat tuh sunat lim. Lim? Ya. Untuk Alteco bro, gua pakainya Alteco. Kalau yang pertama kedua tadi habis dipotong itu kan dijahit. Sekarang bisa dirapatkan dengan lem bedah. Jadi ada lem bedah khusus untuk kitan yang itu nanti berfungsi sebagai pengganti jahitan. Itu nanti nggak dijahit itu ya? Nggak. Itu nanti langsung dilem pakai lem kitan itu, jadi langsung kering. Pokoknya itu perawatannya rawat kering, tidak boleh kena air. Ditunggu 5-6 hari nanti sudah jadi. Jadi pakai lem itu nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Dibanding yang klem, kelebihannya apa? Kalau yang klem sama lem itu pertama beda di perawatan. Oh, klem ya. Perawat kering. Terus kalau lem itu dia tanpa alat yang menempel. Jadi lem itu tidak pakai alat, nggak ada klemnya, nggak ada perbannya. Tapi ada perban. Wah, ada perban. Ada perban yang berfungsi untuk mempertahankan kekuatan lem itu. Oh. Istilahnya itu ditunggu aja kering, biar kering sendiri, nanti jadi sendiri. Lebih cepat sembuh klem atau lem? Sama, sebenarnya proses sunat itu apapun metodenya, itu proses penyembuhan lukanya itu jangka waktunya sama. Cuman bagaimana dalam menempuh proses penyembuhan itu anak itu tetap merasa nyaman dan tetap bisa bermain gitu. Gitu artinya gini. Menurut saya sih gini, kalau anak yang jenengan itu suka air pakai klem. Ya kan? Ya. Anak yang jenengan tidak cocok di air pakai lem. Solusinya masalah nggak nyeri podo ae. Minimal nyeri. Podo ae lah. Terus yang terakhir itu pakai stapler. Nah, stapler. Ini stapler ini. Untuk pelintengan, stapler. Sini Mas, gorengnya Mas, pengen ketok. Nah. Ini stapler ini gimana lagi ini? Jadi ini yang paling modernnya yang di Eropa itu stapler ini yang paling banyak peminatnya karena di sana ukurannya gede-gede. Nah, stapler ini suatu alat kitan modern yang berfungsi, dia sekali mencetak itu sekaligus memotong dalam sekali tindakan. Jadi dicetak, habis itu langsung dipotong dengan sekalinya kita plus dalam satu kali. Jadi lebih cepat pengerjaannya. Maksudnya nyetak apa?
dicetak ini, burungnya dimasukin di ininya, tabung. Setelah itu langsung dipotong, diproses itu langsung dia ada staples yang muter, terus pengganti jahitan itu. Terus potongannya kemana? Lah ini ketutup ini? Ya masuk di sini nanti dikeluarkan. Setelah berapa hari? Langsung jadi itu. Dimasukin manuknya dileboni des berapa menit? Ya langsung masuk, langsung dipotong, langsung jadi. Pas dicepot langsung jadi. Langsung jadi. Langsung staplesnya nanti muter. Ini perban enggak? Ini diperban. Perban, enggak kena air. Enggak boleh kena air. Enggak kena. Terus kelebihannya ini apa? Kelebihannya ini efektif untuk seperti ukuran yang besar. Jadi kayak aku nih butuhnya gini iki. Ukuran yang besar. Terus pengerjaannya lebih cepat. Pengerjaan proses kitanya lebih cepat, enggak sampai 10 menit. Enggak sampai 10 menit. Terus apa itu namanya? Perawatannya mudah, cukup ganti bebat aja bisa sendiri karena enggak lengket, itu bisa diganti 2 hari sekali, nanti akan statusnya itu kalau lukanya sudah kering akan rontok-rontok sendiri. Sampean milih sing model piye? Kalau sik Mas iki ya rada enek pertanyaan sing mengganjal. Kan sunat, kan mesti enek sing kelong kulite. Iya. Kuwi sampean wehne wonge, sampean kon nggawa mulih, apa sampean lumpukne sampean dol ning bakul Pak Ramba? Ya sok ngerti kan kok sampean dol sampean lumpukne ngono. Biasanya dibawa pulang semua. Kalau misalnya nggak minta pun sampean kasihkan ya? Iya dibawa. Ya itu kan biasanya kalau di budaya kita kan diwadahi seperti wadah apa ya itu takir ya itu wadah bunganya terus dikasih situ pulang. Nggak rasa khawatir engko terus pikiranmu engko bar sunat wah engko anu opo jenenge manukku didol nggih Pak Ramba enggak. aman. Nah, gini Mas. Kan saya pernah lewat daerah Kemanan, lewat daerah sini. Nah, sebenarnya sampean itu buka praktek di mana saja? Oh, kalau di Tulungagung ini yang pertama ya dari 2016. Jadi di 2020 kemarin kita memperlebar cabang kita ya. Buka di Blitar. Tulungagung, Galek, Tulungagung sekitar radius sini ya. Tulungagung Jalan apa? Oh, di Tulungagung di Jalan Maijen Sungkono. Jalan Maijen Sungkono. Tertek. Ngomong mari sunat, dijak ngemimpin ka ngopi. Selesai. Nah, untuk Blitar dan sekitarnya bisa ke? Di Blitar ada 3 cabang kita. Oh, ada 3 cabang? Ya, ada di Slemanan Udanawu, ada di Sanan Kulon, sama di Pakunden. Slemanan Udanawu itu kalau dari perempatan Mantenan ke timur sekitar 1 kilo. Utara jalan. Terus Sanan Kulon di mana? Sanan Kulon itu di 300 meter di timurnya lampu merah, timurnya Polsek gitu. Itu dari lampu merah? Dari lampu merah ke timur 300 meter utara jalan. Dari lampu merah Sanan Kulon ke timur 300 meter utara jalan. Terus yang di Pakunden? Yang ketiga di Pakunden di jalan apa ya itu di tempatnya Dokter Umi, Dokter Hasim Blitar. Artinya wong Blitar kono gak usah Tulungagung, tenang. Metode pelayanan sama, wis pilih sing ndi sing cedhek kae. Tapi karo nek lagu ya apa-apa karo engko langsung dolan tingkat. Terus gini itu kalau ketemu di Blitar sama Tulungagung itu sudah beda namanya belakangnya aja. Kalau di Blitar itu Sunat Asik Blitar namanya. Kalau di Tulungagung itu Sunat Asik Tulungagung. Nah itu kita ceria kok nggak asik. Ya mungkin asik terus malah ceria. Jadi nama kita Sunat Asik. Menurut jenengan, misalnya aku duwe anak atau aku dewe pengen sunat, kenapa harus sunat kesini alasannya? Jadi gini, apa itu namanya? Selain kita menjadi rumah sunat yang pertama dan memiliki metode-metode khitan terlengkap, kita pengen memberikan pelayanan ke masyarakat itu bahwa khitan itu sekarang menyenangkan gitu loh. Jadi tidak menakutkan seperti
saya dulu waktu sunat dulu. Iya. Cocok ditekoni engko Iya. ditumbasne apa dan sebagainya. Dalam prosesnya pun anak diusahakan rileks. Di sini pertama kita menyediakan beberapa metode hitan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh orang tua sebagai pilihan terbaik untuk hitan putranya. Jadi kan banyak pilihannya. Metode lengkap. Pakai metode apa kita siap. Iya. Bisa sambil bermain. Iya. Tempat yang nyaman untuk anak. Iya. Bisa bermain game. Kita sediakan PlayStation, kita sediakan WiFi, kita sediakan TV biar anak itu seperti gimana ya? Main ke dunia anu lah. Iya. Mengalihkan bahwa sunat menakutkan gitu loh. Itu bisa dilihat dari desain ruangan ini. Terus nanti tak tunjukin di sini ada monitor buat mungkin sing sunat pengen karaoke, lihat film itu bisa. Towenang ya. Terus gini Mas, home visit enggak? Home visit kita bisa datang ke rumah untuk kita. Mas Rengga siap datang ke rumah. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak sing sunatnya atau modif kacu. Itu bisa hubungi Mas Rengga. Nomornya Mas 08 0821 770 7788. 7788. Sampean WA Mas Rengga teko lek misalnya enggak sebulan rene. Nah. Iki mungkin ibu-ibu oke sing teko. Biaya Mas, ring dari set biaya bervariatif itu nanti tergantung metode yang dipakai. Mulai dari 750.000 sampai 3,5 juta. Sing 3,5 juta. Kelebihannya apa kok iso kaceke oke banget 750 yang 3,5. Di metodenya kalau 3,5 juta itu dengan metode stapler. Yang stapler. Stapler itu paling mahal dengan 3,5 juta. Stapler sing ndi yang sing ini yang pakai cetak langsung jadi tadi. Itu kelebihannya bagi sing arep sunat mungkin lebih cepat penanganannya. Iya, penanganannya prosesnya lebih cepat. Oh, lek sakitnya sama-sama enggak sakit ya? Insyaallah minimal nyeri. Minim nyeri. Tapi lek sampean sir sunat metode klasik gawe golok saya siap. Gini, lek dalam konteks religius kan gini, ada beberapa ulama atau apa sing mewajibkan bahwa sebenarnya wanita itu kan dihitan. Pernah nggak? Ya saya masih pernah dengar sih itu. Tapi belum ada dihitan. Tapi kok saya masih belum mendalami itu. Gini maksudku nih, lek misalnya ada pasien terus mbak apa jenenge pengen hitam hubungi saya. Saya siap. Khusus mbak. Lanang ben maksudnya enggak sih kata silver profesional. Saya siap pengen hitam mbak. Nah, gini ya. Jangan sampai ketinggalan, ikuti terus Beras Merah Channel untuk mendapatkan informasi, inspirasi ataupun motivasi atau mungkin ada ide-ide dari pemirsa, mungkin saya harus kemana, review apa, profesi apa dan sebagainya, nanti insya Allah saya usahakan saya silaturahmi. Terima kasih. Ini kurian dalam metode yang apa? Klaim. Menurut jenengan kelebihannya klaim kali limbune? Kelebihannya itu anaknya itu enggak terasa begitu sakit. Habis kita itu bisa langsung jalan-jalan. Mungkin agak dia tuh penyelesaian cuma sehari kedua, ketiga ini sampun seperti biasa. Oh gitu. Nah ini pelayanannya Mas Renggan menurut jenengan gitu. Ya, bagus. Oke. Nggih, matur suwun. Semoga cepat sembuh, Dek. Pakai metode nopo? Klaim. Metode klaim niku kenging toya mboten napa? Mboten napa. Tiap hari suruh direndam malahan. Oh, malah direndam. Iya, suruh rendam di air sehari 2 kali. Terus selama setelah sunat kemarin niku wonten keluhan-keluhan apa mboten nate? Mboten wonten. Sama sekali. Nggih. Jalan seperti biasa? Iya. Terus saya menurut jenengan ingkang mode manual kados ruyen niku kali metode klaim niku kelebihane napa sing klaim? Klaim nggih praktis ngoten kan nggih mboten kata darah keluar mboten lho. Oh, kan mboten nggih medal. Karen iki kan biuse niku kan kali tembak ngoten. Oh, mboten ada darah. Nggih, mboten darah blas. Nggih namung gedhe kok
sempat ngali pedik sangat. Nggih. Napa pelayananipun Mas Reza pripun menurut jenengan? Sunat mriki menurut jenengan pripun? Nggih sae. Tiange nggih penak ngoten lho. Sumeh napa mboten? Nggih sumeh Oh, sumeh sangat. Nggih. Syukur nggih. Nggih. Ngomong itu. Nggih, siap. Mugi-mugi adike gal sehat seperti semula. Sukses, Dik. Oke, ndak masuk sekolah malih. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih.